Pengertian biaya dalam akuntansi manajemen. Biaya atau cost adalah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan dan memberikan manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang bagi suatu perusahaan maupun organisasi. Biaya yang memberikan manfaat atau benefit hanya pada periode berjalan biasanya dicatat sebagai beban. Konsep biaya di dalam semua bisnis akan terjadi biaya atau cost dan biaya expense. Biaya di sini antara cost dan expense itu berbeda. Cost adalah semua biaya atau kas atau sejenisnya yang dikorbankan untuk memperoleh atau memproduksi barang yang dianggap akan memberi manfaat di waktu yang akan datang. Pengertian expense sendiri adalah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan pada suatu periode tertentu yang dikurangkan pada pendapatan untuk memperoleh laba. Jenis-jenis perusahaan ada tiga, yakni perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dan kemudian menjualnya. Perusahaan jasa yakni menyediakan jasa. Klasifikasi biaya ada dua, yakni biaya produk dan biaya periodik. Biaya produk adalah biaya yang terdiri dari semua biaya yang masuk dalam pembelian atau pembuatan barang. Biaya periodik adalah semua biaya yang tidak termasuk dalam biaya produk. Biaya ini adalah beban dalam laporan laba rugi dalam periode di mana biaya tersebut terjadi, seperti beban penjualan dan biaya administrasi. Biaya produk dan biaya periode di sebuah perusahaan bisnis. Terdapat 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Dari ketiga ini, dalam biaya produk dan biaya periodenya berbeda. Terletak di mana perusahaan manufaktur di biaya produknya, semua biaya manufaktur termasuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan di biaya periodiknya, yaitu hanya di biaya beban pemasaran dan beban administratif. Yang kedua, yaitu perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini juga berbeda antara biaya produk dan biaya periodiknya. Perusahaan dagang, biaya produknya terletak pada biaya pembelian barang dagang dari pemasok, sedangkan biaya periodiknya yaitu biaya beban pemasaran dan beban administratif. Yang ketiga, perusahaan jasa, di mana biaya produknya itu biaya penyerahan jasa dan biaya periodiknya hanya biaya pemasaran. Klasifikasi biaya dalam perusahaan manufaktur. Di dalam perusahaan manufaktur terdapat jenis biaya, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi, yang dimana biaya produksi ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama biaya langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Biaya produksi merupakan biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Jadi biaya ini secara langsung dibayarkan kepada orang-orang atau pihak yang ikut andil secara langsung dalam proses produksi. Contoh dari biaya langsung ini seperti bahan baku, upah pekerja, dan ongkos angkut. Ini dibayarkan secara langsung oleh pihak perusahaan. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang berupa upah atau gaji yang dapat secara konsisten dibayarkan kepada yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan dalam sebuah produk. Contoh dari biaya tenaga kerja langsung ini seperti upah lembur. Yang ketiga, biaya overhead pabrik.
Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan ada. Contoh dari biaya overhead pabrik ini seperti biaya sewa, biaya asuransi, dan biaya peralatan kantor. Klasifikasi biaya dari perusahaan manufaktur yang kedua yaitu biaya non-produksi. Biaya non-produksi merupakan sebuah bentuk dari biaya yang memiliki kaitan erat dengan sebuah fungsi pengembangan, pemasaran, layanan pelanggan, hingga kepada desain dan juga administrasi yang pada umumnya. Biaya non-produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan marketing atau pemasaran, dan yang kedua biaya administrasi. Biaya penjualan dan marketing atau pemasaran merupakan biaya penjualan yang dimana biaya tersebut termasuk ke dalam semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumen dan memperoleh produk atau jasa untuk disampaikan kepada konsumen. Biaya pemasaran atau marketing ini meliputi pengiklanan, pengiriman, perjalanan dalam rangka penjualan, komisi penjualan, komisi gaji, dan gaji untuk bagian penjualan, dan biaya gudang produk jadi. Jadi, dari contoh-contoh tadi itu merupakan biaya non-produksi yang mana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai produk yang sudah dikirimkan atau produk yang akan dikirimkan kepada konsumen. Yang kedua, biaya administrasi. Biaya administrasi meliputi biaya yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya seperti kompensasi eksekutif, akuntansi umum, sekretariatan, dan lain sebagainya. Klasifikasi biaya dalam perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, klasifikasi biayanya teraplikasikan ke dalam laporan laba rugi. Di dalam perusahaan dagang ada dua jenis biaya, yaitu biaya produk dan biaya periodik, yang mana biaya produknya pada memiliki langkah-langkah dalam mengisi laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pemasukan pendapatan penjualan, yang kedua biaya produk, dan di mana biaya produk ini merupakan terdapat beberapa item biaya yang sebagai berikut, yaitu persediaan barang dagang, pembelian barang dagang. Nah, persediaan barang dagang dan pembelian barang dagang tersebut nanti angkanya atau nominalnya dijumlahkan. Setelah itu, jika di dalam kasus terdapat barang dagang tersedia yang untuk dijual dan persediaan barang dagang itu tersedia, maka keduanya dijumlahkan. Setelah ketemu, hasil dari barang dagang dan persediaan barang dagang tersebut dikurangkan dengan persediaan barang dagang dan pembelian barang dagang. Hasil dari itu ketemulah biaya pokok penjualan. Biaya pokok penjualan nanti akan dikurangkan lagi dengan pendapatan penjualan. Hasil dari tersebut nanti ketemulah laba kotor. Biaya periodik dalam laporan laba rugi perusahaan dagang. Dalam biaya periodik perusahaan dagang yang dimasukkan hanyalah beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Semisal beban gaji, beban komisi, beban sewa, beban periklanan, beban asuransi, dan lain-lain. Dari beban-beban tersebut nanti dijumlahkan dan ketemulah jumlah beban penjualan dan administrasi. Dari jumlah tadi nanti dikurangkan dengan laba kotor yang ada di biaya produk, dan nanti dikurangkan ketemulah laba operasi. Klasifikasi biaya pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa sendiri merupakan suatu usaha yang hanya memberikan jasa atau pelayanan untuk pelanggannya. Di dalam perusahaan jasa, klasifikasi biaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya secara tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu.
seperti gaji yang dibayarkan kepada para akuntan, pengacara, dan lain sebagainya. Jadi biaya langsung ini itu merupakan sebuah biaya yang nyata dapat dilihat atau secara fisik biaya itu dikeluarkan oleh perusahaan guna untuk membiayai para orang yang telah mengeluarkan jasanya untuk perusahaan. Kemudian yang kedua, biaya secara tidak langsung. Nah, biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa. Contoh dari biaya yang secara tidak langsung ini, contohnya itu biaya asuransi, biaya sewa kantor. Nah, biaya ini itu kan secara tidak fisik tidak diketahui atau secara tidak kasat mata dikeluarkan untuk orang yang melakukan jasanya terhadap perusahaan. Laporan laba rugi perusahaan jasa. Jadi di dalam perusahaan jasa langsung diaplikasikan ke dalam laporan laba rugi, yang dimana di dalam laporan laba ruginya itu langsung dimasukkan pendapatan jasa konsultasi, yang kemudian biaya kompensasi, biaya sewa kantor, biaya pelatihan, biaya rekrutmen, biaya asuransi profesional. Dari biaya-biaya tersebut nanti dijumlahkan dan ketemulah jumlah biaya. Setelah jumlah biaya diketahui, nanti dikurangkan dengan pendapatan jasa konsultasi. Setelah hasil pengurangan tersebut diketahui, ketemulah laba operasi. Klasifikasi biaya pada laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan terdapat dua jenis biaya, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan posisi keuangan yang mana bagian dari laporan keuangan suatu entitas atau anak perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Di dalam neraca itu ada perbedaan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perbedaan tersebut terletak pada akun persediaan, yang mana di dalam perusahaan dagang akun persediaannya hanya ada pada barang dagangan dari supplier yang menunggu untuk dijual lagi ke konsumen. Sedangkan di perusahaan manufaktur, akun persediaannya terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dari perbedaan tersebut dapat dilihat tabel di slide sebelumnya. Hal itu dapat membedakan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang untuk akun persediaan dalam laporan keuangan berbentuk neraca. Klasifikasi biaya dalam laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan dan menghasilkan suatu laba bersih. Jadi laporan laba rugi ini nanti akan menghasilkan sebuah laba bersih yang dicapai oleh perusahaan. Dari laporan laba rugi ini terdapat perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Itu terletak pada perhitungan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Yang pertama itu terletak pada perusahaan dagang, rumusnya berbeda dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang itu harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, ketemulah HPP. Jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, untuk mencari HPP atau cost of goods sold-nya, yaitu persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produk dikurangi persediaan akhir barang jadi. Jadi ini kalau perusahaan manufaktur itu merupakan persediaan yang sudah ada barang jadinya. Kalau perusahaan dagangan masih persediaan awal saja dan belum itu barang tersebut belum menjadi sebuah produk. Berikut adalah laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur dalam menyelesaikan harga pokok penjualan. Diketahui penjualan di dalam sebuah laporan laba rugi,
kemudian kita menghitung HPP, di mana HPP itu terdapat persediaan barang awal, harga pokok produk, barang tersedia untuk dijual, persediaan barang akhir. Dari keempat biaya tersebut nanti dijumlahkan dan itu ketemulah laba kotor. Setelah laba kotor nanti dikurangkan dengan penjualan, ketemulah hasilnya dan nanti itu kemudian dijumlahkan juga biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan. Contohnya kayak biaya penjualan dan biaya admin. Lah, biaya penjualan dan biaya admin nanti dijumlahkan, kemudian hasil dari biaya tersebut dikurangkan dengan laba kotor. Dari laba kotor dikurangi biaya tersebut, ketemulah laba bersih, laporan laba rugi yang ada di perusahaan dagang. Contohnya HPP yang akan dicari dalam perusahaan dagang itu berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perbedaan itu terletak pada pembeliannya. Kalau perusahaan manufaktur tadi HPP-nya ada harga pokok produknya. Tapi kalau HPP yang ada di perusahaan dagang itu adalah pembelian yang dipakai. Langsung saja yaitu untuk mencari HPP, persediaan barang awal ditambah pembelian, ditambah barang tersedia untuk dijual dan persediaan barang akhir. Keempat itu ditambah, ketemulah laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangkan dengan penjualan. Setelah itu, untuk menjumlahkan biaya-biaya yang ada di perusahaan, itu dijumlahkan antara contohnya biaya penjualan dan biaya admin itu dijumlahkan. Setelah hasil dari biaya tersebut diketahui, nanti dikurangkan dengan laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan jumlah biaya, ketemulah laba bersih. Klasifikasi biaya menurut perilaku biaya, yang dimana perilaku biaya ini mempunyai maksud bahwa biaya akan bereaksi atau merespon pada setiap perubahan level atau jumlah dari aktivitas suatu bisnis. Klasifikasi biaya menurut perilaku biaya di sini ada dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya akan berubah secara proporsional pada saat level atau jumlah dari aktivitasnya itu berubah. Aktivitasnya itu dapat berupa unit produk, unit terjual, atau jam kerja. Contohnya yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap di sini adalah biaya yang selalu konstan jumlahnya pada saat terjadi perubahan aktivitas atau level. Misalnya biaya sewa alat per bulan, biaya depresiasi, biaya asuransi, biaya pajak, gaji administrasi, dan biaya advertising. Selanjutnya di sini ada klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan di sini ada 3, yaitu differential cost and revenue, yang kedua opportunity cost, dan yang ketiga sunk cost. Differential cost and revenue, yang dimana keputusan adalah pemilihan dari beberapa alternatif. Dalam bisnis, setiap alternatif mempunyai biaya dan keuntungan tertentu yang bisa dibandingkan dengan biaya dan keuntungan dari alternatif lainnya. Perbedaan biaya antara satu dengan yang lainnya dari beberapa alternatif disebut dengan differential cost atau perbedaan biaya. Nah, sedangkan perbedaan pendapatan antara yang satu dengan yang lainnya dari beberapa alternatif pendapatan disebut dengan differential revenue atau perbedaan pendapatan. Differential cost juga biasa dikenal dengan istilah incremental cost, yang dimana secara teknis incremental cost ini hanya menyatakan kenaikan biaya dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Nah, sedangkan kebalikannya yaitu ada decremental cost, yaitu misalnya penjualan produk akan mengarah ke arah konsumen secara langsung, yang dimana itu berarti ada biaya dan pendapatan yang berbeda dari kedua alternatif tersebut. Nah, selanjutnya di sini opportunity cost, yaitu merupakan suatu keuntungan potensial yang dikorbankan karena memilih satu alternatif di antara beberapa alternatif lainnya.
Biaya kesempatan ini tidak selalu muncul dalam catatan akuntansi pada organisasi. Namun, biaya opportunity ini dengan sangat jelas harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan manajer. Yang terakhir yaitu sunk cost atau biaya tenggelam. Biaya yang telah muncul yaitu biaya yang terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan yang dibuat sekarang atau yang di masa depan. Misalnya, suatu perusahaan telah membayar uang mesin khusus sebesar 50.000. Maka sejak saat itu biaya itu pasti akan muncul biaya depresiasi yang bakalan timbul karena keputusan berinvestasi pada mesin khusus tersebut. Maka biaya depresiasi ini disebut dengan biaya tenggelam atau sunk cost. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.